Manusia di alam dunia, di hakikat jalmi mah, manusia itu Allah berikan pikiran, ulangi, pikiran, lalu hati, apa? Jasad. Pikiran, gue gak bisa move on. Kenapa gak bisa move on? Karena aku gak bisa melupakan dirinya. Dan aku gak bisa makan. Kenapa gak bisa makan? Karena hampir semua menu aku makan bersama dirinya. Keren orang teh. Kadang-kadang mereka gak bisa nerima kita move on. Apa baulana orang mah syaitan mah. Kejebian gitu. Apa baulana gitu. Ada sering ke masjid. Apa baulana orang mah. Kita sering terpengaruh oleh hal yang seperti itu. Mudah apa susah, Bunda? Mudah apa susah? Orang lain nyakitin kita, orang lain julidin kita, nu lain teh dulak-delek ka urang, ya, ngecewain kita. Terus tiba-tiba kita itu harus memakan dia. Please deh, Ustaz, gue harus memaafin dia. Enggak gitu aja kali. Dia yang harusnya maaf sama gue, dia yang punya salah, gue yang ngata-ngatain gue, ngapain kita harus minta maaf? Kan gitu logikanya ya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah atas ridho dan inayahnya, atas karunia-Nya. Kita hari ini di Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Allah berikan kesempatan usia untuk bisa menghirup udara di dunia. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Bil khusus Allah berikan kenikmatan yang teragung, yakni nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan nikmat teragung tersebut Allah mudahkan langkah kaki dari rumah masing-masing bunda yang solehah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan langkahnya menjadi langkah kebaikan, diampuni dosa dan diangkat derajat serta diijabah semua doa-doanya. Bulan Dzulhijjah insya Allah akan sebentar lagi, semoga suatu saat Allah takdirkan yang hadir bisa berziarah ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Yang saya hormati dan dimuliakan Ibu Ustazah yang sudah mengawali dengan pembacaan tawasul dan membaca qiraat Quran bersama-sama. Doakan beliau sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, segala urusan dan aktivitasnya dilancarkan. Kum semuanya yang mengaminkan, semoga Allah menjawab doa-doanya. Damang Ibu. Oke, biar langsung ke temanya. Hari ini ada kajian tematik yang menarik. Insya Allah ke depan akan mengambil sebuah tema yang kekinian. Walaupun ibu-ibu yang sudah usianya tapi nggak apa-apa, harus ikut sama generasi sekarang, harus merasa jadi ABG lagi ya. ABG angkatan berumur bocah 50 tahun ya, juga sama ABG. Ibu yang solehah, hari ini, sore ini ataupun siang ini kita akan membahas sebuah tema kajian unik dan menarik, bahasa gaul, bahasa anak muda zaman sekarang, namanya move on. Apa Ibu? Apa tuh move on teh naon? Allahu Akbar. Asugan teh arah Ibu. Ada move on, ada gamon, ada move on, ada gamon. Sekali lagi, ada move on, ada gamon. Itu bahasa anak-anak zaman sekarang, bunda yang solehah. Ibu juga harus gaul atau harus gaul. Itu anak-anak zaman sekarang
Ada istilah yang mungkin tidak kita kenal, tapi ibu sebagai orang tua wajib tahu, karena belajar itu tidak mengenal waktu dan usia. Betul apa betul? Kita semua harus belajar. Move on yuk, macam jadi ngajak, hayu orang move on gitu. Move it on itu kalau dalam literasi bahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang untuk melewati masa lalunya. Kemampuan seseorang untuk melewati masa lalunya. Ulangi. Kemampuan seseorang untuk melewati masa lalunya. Launan atuh yang kemampuan seseorang untuk melewati kebalikan dari move on namanya gamon. Kebalikan dari move on apa namanya? Ini kajian harusnya ABG 20 tahun, 30 tahun. Karena mereka tuh nggak bisa move on. Kalau seperti ibu-ibu, apa sih yang ibu bisa nggak move on gitu? Apa sih ibu? Sanajan ibu pun ternyata kaduhung orang mah kaduhung tak kaduhung eta disebut nanti gamon, jadi gagal move on. Jadi gamon teh gagal move on. Ibu karep apa gamon teh gagal move on? Jadi move on itu kemampuan seseorang untuk melewati masa lalunya. Saya yakin kita hidup di dunia ini pasti akan diuji. Akan apa bunda apa? Diuji dengan permasalahan, baik permasalahan dalam diri sendiri, baik dalam permasalahan yang dekat dengan dirinya, sebutlah keluarganya, tetangganya, kerabatnya, yang jauh mungkin orang yang tidak kenal dengan dirinya. Allah akan berikan ujian, karena hakikatnya hidup di dunia adalah ujian. Hoyong orang tegadu ujian, hoyong ingin kita tidak punya ujian, ingin mau atulah diuji mah. Karena hakikat yang orang yang akan hidup di dunia akan apa bunda? Diuji. Ketika seseorang Allah berikan ujian, inilah yang namanya manusia di alam dunia. Dan hakikat jalmi mah manusia itu Allah berikan pikiran, ulangi, pikiran, lalu hati, apa? Jasad. Pikiran, pikiran, ada hati, ada lagi apa? Jasad. Itu anggota tubuh yang ada dalam diri manusia. Maka bunda yang solehah, ada istilah anak-anak zaman sekarang itu tadi disebut dengan gamon. Gue gak bisa move on. Kenapa gak bisa move on? Karena aku gak bisa melupakan dirinya. Dan aku gak bisa makan. Kenapa gak bisa makan? Karena hampir semua menu aku makan bersama dirinya. Keren orang itu. Aku gak bisa keluar rumah. Kenapa gak bisa keluar rumah? Karena setiap jalan aku bersama dirinya. Dan gak pernah keluar selain bersama dirinya. Keren orang itu, ya Allah. Zaman sekarang gue seperti itu anak-anaknya. Maka bunda yang solehah, ketika kita hidup di alam dunia pasti akan diberikan apa bunda? Ujian. Dan kita harus melewati namanya ujian tersebut. Dan inilah yang namanya di alam dunia kita sebagai umat Islam harus bisa melewati yang namanya masa lalu yang sudah kita jalani. Bade anu sifatna sae, bade sifatna anu awon, mau yang buruk atau yang baik, yakin semua sudah terlewati sama kita semuanya. Maka bunda yang solehah, jadi pertanyaan selanjutnya langsung kepada temanya.
Bagaimana caranya biar kita bisa melewati masa lalu tersebut, sehingga ibunya tong jadi hanjakal bahwa teh kawin jeung si eta urang mah ya Allah. Ayeuna mah geus pangkatna teh geus kompol, geus AKBP, kan bala teh boga ka urang. Nah urang kawin jeung si ieu urang mah kaluhung. Nah ini yang disebut nggak bisa move on. Jadi nggak bisa kita melewati masa-masa yang sudah kita jalani. Jadi bunda yang solehah, ada 5M. Berapa M? Ada 5M ya. Boleh catat dalam satu sekanya nanti ya. Ada 5M sebagai standar bagi kita agar kita bisa move on. Agar kita bisa apa? Bisa melewati sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Bu, mau tanya, 5 tahun ke belakang, tahu nggak kejadiannya apa yang paling terjadi dalam kehidupan ibu? 5 tahun ke belakang. Oh bener COVID. Berarti ibu cerdas. 10 tahun ke belakang, ada yang punya kejadian atau peristiwa yang mungkin masih terngiang sampai hari ini? Masa sih ibu? Padahal maaf, yang namanya perempuan itu dia masih melekat dengan peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Asli bu, perempuan itu adalah pencerita sejarah yang sangat kuat. Ilmu naroskeun nya segala sesuatu yang terjadi sama dirinya, laki perempuan itu cenderung lebih hafal yang terjadi ketimbang yang namanya laki-laki. Bika hafal komo anu hal punten anu kirang sae si bapak-bapak ulama pernah jadi hati ke mama eta teh apal bu bika dibeda ka budak awas ya tong siga si bapaknya si bapak pernah ka mama kieu wah teh. Jadi perempuan itu pengingat sejarah yang begitu kuat. Betul apa betul? Oh sampai sekarang pasti ibu ingat. Oh iya kadang-kadang sok hilang bu, tapi bojo abin mah apa? Oh siapa lama kieu mun apal keneh nya atuh abi mah geus poho ibu aslina. Kejadian di rumah makan, kejadian di perjalanan, kejadian mau 2 tahun rumah tangga, apa istri mah abi geus poho. Tapi istri itu udah betul, karena ada slogan bunda, istri itu mudah memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Catat dalam satu WA-nya ya. Bunda yang solehah. Ada 5, ada berapa? Ada 5 biar kita bisa move on. Yang pertama M-nya itu adalah menerima. Apa bunda? Menerima. Ulangi. Biar kita bisa move on, biar kita bisa melewati sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita, apapun itu, yakin semua diuji, yakin semua Allah berikan yang namanya cobaan, yakin Allah berikan yang namanya bentuk lika-liku dalam rumah tangganya. Betul apa betul? Allah berikan biar kita bisa mudah yang melewati masa-masa sulit tersebut. Maka yang satu kita jalankan, menerima ridho, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kunci yang pertama. Tadi disampaikan apa yang terjadi 5 tahun ke belakang, COVID mah kabeh giraripuh ibu. Ustaz oge puntennya, ya Allah, jadwal di cancel teh ya. Galieur geget teh sirawe da teu ka mana-mana nya. Masa PSBB nya, masa menaon kota make di cakra masjid teh make masker teh. Oh ya Allah, padahal teu jadi jaminannya nu di masker maot nya harus gitu. Nu di masker maot, nu teu di masker oke milu nguburkeun. Astagfirullahaladzim. Nah milu maot kabeh masa nguburkeun teh ibu ya Allah. Amin ya Allah. Maot kabeh teu masa atuh. Bunda yang solehah, ketika kita semuanya sudah melewati ujian, yang pertama yang harus kita sikapi adalah apa itu? Menerima. Jadi jangan ada bahasa seperti ini. Coba kalau dulu titik-titik. Ulangi. Coba kalau dulu titik-titiknya hanya ibu yang bisa menjawab. Coba kalau dulu titik-titik. Ulangi.
ya titik-titiknya isi dengan kejadian yang dialami oleh ibu-ibu semuanya. Jadi coba kalau dulu titik-titik mungkin, mungkin ini sekali lagi, coba kalau dulu saya nikah dengan si Anu, mungkin saya bisa ayo nama nges punya perusahaan, ayo nama benghar, ayo nama punya jabatan. Ini nih yang salah konsep kita. Maka satu yang harus kita terapkan apa bunda yang solehah? Menerima. Makin banyak kita mengingat masa lalu yang dari dengan mindset coba kalau dulu itu adalah mungkin ini. Semakin ibu mengingat sesuatu yang tidak bisa diraih, maka akan semakin sakit hati ini. Terus saya diulang-ulang. Jadi umat isu udang sare. Allahu Akbar, ini apal ibu. Nyokowi jadi ingat kamantan, aduh ibu Rizna ya Allah apal khotam jadikan kamantan. Allah salim barik. Kita harus ridho karena apa? Karena sesuatu yang terjadi di alam dunia izin siapa? Allah. Tadi disampaikan dalam ayat pertama sebagai muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Fakir, Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang menurut pandangan kita itu kita benci, sekali lagi kita benci, kita nggak mau dengan apa yang terjadi waktu itu, tapi Allah memberikan skenario lain, wa huwa khairul lakum, dan itu adalah yang terbaik buatmu. Dan mungkin sesuatu yang menurut pandangan kita itu adalah baik, cek urang mah halus ya teh, bagi kita adalah baik, tapi maaf menurut pandangan Allah ini adalah buruk bagimu. Catat dalam status WA-nya. Itu firman Allah ya. Jadi kenapa kita semuanya bunda yang soleh harus menerima? Karena ini adalah sandaran yang pertama biar kita ridho dulu. Alhamdulillah. Jadi apapun bentuk yang namanya Allah berikan kepada kita, ucapan apa? Alhamdulillah. Jangan dengan bahasa tadi, coba kalau apa tadi? Coba kalau dulu titik-titik, mungkin titik-titik, tapi ganti dengan bahasa Islami, qadarullah. Apa bunda? Wa ma syaa fa'ala. Ulangi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi kehendak Allah dan Allah berkehendak terhadap ketentuannya. Nah itu qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi kehendak Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuannya. Nah, ini yang harus kita bacakan biar kita apa? Biar yang pertama kita bisa menerima. Alhamdulillah ya Allah nampi yos ke nu atos mah tinggal kita menatap ke depan insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi ketika kita semuanya ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Jadi kalau kita masih bergumul dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, terus mikir yang udah lalu, berarti seolah-olah kita tidak menerima apa yang Allah gariskan kepada kita. Mau baik mau buruk sudah terjadi, tinggal bagaimana kita yang pertama apa bunda? Menerima. Sekali lagi, menerima. Ada 3 ayat lagi yang berkaitan dengan hal yang
sifatnya menerima. Apa itu yang pertama? Tadi disampaikan. Yang kedua, apa Bunda? Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 216. Wa-asa dan seterusnya. Nah, ini 286. Coba bacakan bersama-sama. La yukallifullahu nafsan itu. Tidaklah Allah memberikan sebuah ujian, cobaan ataupun yang namanya rintangan kepada manusia bahwa yakin manusia bisa melewatinya dan menghadapinya. Kok asal kau orang itu, ya Allah, ya Allah, meni berat banget ujian teh, meni berat banget. Berat banget ujian teh, seolah-olah kita yang merasa berat dalam ujian ini. Padahal Allah sudah pasti memberikan sebuah kemampuan pada kita untuk bisa melewatinya. Kalau orang lain belum tentu. Sekali lagi, kalau orang lain belum tentu. Allah berikan seperti ini ujian kepada kita karena yakin Allah akan bisa menjadikan orang tersebut bisa melewatinya. Insya Allah. Jadi bagaimana Bunda ya bisa belajar ikhlas kalau tidak pernah merasakan yang namanya ditinggalkan? Bunda tidak bisa belajar namanya sabar kalau Bunda nggak pernah sakit hati. Ibu pernah sakit hati? Pernah sakit hati? Di mana sakitnya? Tunjukkan di dia atau gitu. Pernah sakit hati? Oleh siapa? Jempe ada deh. Sakit hati itu ujian, dan dari ujian itu ada hikmah. Bunda apa? Bersabar, ngamalkan ilmu. Ketika ibu ditinggalkan, kecewa iya, tapi salah satu mungkin hikmah yang terjadi apa? Kita bisa ikhlas. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi ini sebagai sebuah jalan bahwa yang Allah berikan kepada kita, yakin banyak hikmahnya. Banyak apa Bunda? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayo bacakan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di situ disebutkan Bunda, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau ibu diberikan kesulitan, yakin suatu saat Allah akan berikan apa? Kemudahan. Terasa romantis bersama suami ketika ibu tuh cekcok duluan. Bu, masuk itu pas saya iya mah. Wah, pokoknya nama dordar. Wajar nggak apa-apa Bu. Karena apa? Bertengkar itu jarang dengan yang jauh, yang dekat. Sendok mah pakai trok teh jeung garpu harus gitu. Pakai trok jeung garpu. Tapi eta ya Allah, ada sebuah hikmah sesudah yang namanya kita akur. Dan Bu, ingat dalam rumah tangga itu jangan lebih dari 3 hari ya. Jangan lebih dari 3 hari. Ibu maaf, mungkin ada sesuatu clash sama suami dalam rumah tangga, jangan lebih dari 3 hari. Boleh kita untuk merenung, boleh kita untuk ya mungkin memberi kenyamanan secara tersendiri bagi masing-masing, silakan. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Udah papa panggih kene atuh ka dapur, papanggih tengah imam, ka hareup di halaman, lantai 2, kamar tidur. Papanggih deui. Ketemu deui. Maka Bunda yang solehah, ada hikmahnya dari setiap peristiwa. Dan satu yang harus kita jalankan adalah menerima. Dan hati-hati, ada orang yang cenderung gak bisa nerima move on kita loh. Kita udah move on nih, udah pindah, udah hijrah, udah berbuat yang lebih baik.
Tapi terkadang kita suka disibukkan mendengarkan yang namanya orang-orang yang membicarakan kita tatkala kita tidak bisa move on. Ulangi, kita suka disibukkan dengan perkara-perkara yang orang lain tersebut ya gak bisa menerima ketika kita move on. Jadi kudama jeung maneh nawe jikil ya bahasa simpelnya. Ibu udah hijrah, udah pindah. Kalau ibu udah menjadi muslimah yang baik, pakai kerudung, terus ibu teh sering ke majelis ilmu, ikut kajian, rajin baca Quran. Orang-orang yang mungkin pernah besi sama kita, yang pun Allah berikan hidayah, itu kadang-kadang mereka jarang dan sukar. Kadang-kadang mereka nggak bisa nerima kita move on. Apa baulana orang mah syaitan mah. Kejebian gitu. Apa baulana gitu. Ada sering ke masjid. Apa baulana orang mah. Kita sering terpengaruh oleh hal yang seperti itu. Sudah saja guna kalau ada orang bilang seperti itu, kita menjadi orang yang lebih baik, kemudian mereka masih dalam tempat mereka. Udah, kita abaikan saja. Kita cari komunitas yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tentram. Bukan dalam arti memutuskan silaturahmi tetap jalan, tapi nggak usah kita pikirkan orang yang seperti itu. Dan ini banyak, Bu. Sehingga timbul pengaruh dalam diri kita. Oh, cuma ada orang, Ustaz, aku tuh udah nggak bisa, aku punya masa lalu yang jelek, aku punya ada orang teh bawa teh bawang pisan. Terus kita susah untuk kita hijrahnya, susah kita untuk menjadi hamba yang lebih baik karena terikat. Udah tinggalkan, nggak usah kita pikirkan. Karena apa? Yang akan membawa keselamatan bagi kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Insya Allah. Jadi bunda yang solehah, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa bunda? Menerima. Ada kisah nih, abdi namanya Pak Ustadz Anwarsa. Beliau tinggal di daerah Pahlawan, tapi rumahnya masih ada di sini. Jadi beliau mungkin di sana. Putranya di Gontor. Cerita barusan ngobrol, Pak Ustad, kan naon kali angkat nge motor, Pak Ustad motor saya teh hilang. Kemarin waktu Ramadan. Terus gimana? Ya hilang, udah ada yang ngambil. Tapi Allah berikan hikmahnya. Apa hikmahnya? Nggak diduga, nggak ada mimpi, nggak nyangka ketika beliau udah memimpin sholat di daerah Pahlawan, karena beliau di Pahlawan di sini mukimnya, udah beres di toel, di toel gitu. Jadi ditepuk lah. Pas begitu melihat ke belakang, Pak Ustadz ingat saya enggak? Oh iya, kamu tuh dulu yang ngaji di sini ya. Jadi dia itu anak muridnya dulu pernah diajarkan oleh beliau. Sekarang di Kalimantan. Di mana sekarang Kalimantan? Ini mah Bu, tanpa disangka-sangka, jarak 1 minggu dari hilang motornya. Pak Ustadz, tos umroh tacan. Boro-boro cenah umroh mah. Hoyong tapi dak di mana? Imal ras. Hoyong mau hoyong. Ngaji atuh pami bade mah ngademal paspor, vaksin meningitis. Kayak naon? Kayak Pak Ustad we. Leres ieu teh. Leres. Oh. Anjing diserangan ku abdi ka imigrasi ngademal paspor, ngademal vaksin meningitis. Aduh ya Allah. Teu ngimpen, tidak ada sesuatu mudah-mudahan tengimpen acan, tidak ada cita-cita, bukan cita-cita, tidak ada gambaran. Dia kehilangan motor, ikhlas menerima. 1 minggu dari situ Allah ganti dengan ada yang mengumrohkan. Amin atuh.
Ya Allah. Hoyong ibu umroh. Nabung, tong hilang motor orangnya. Nabung itu mah. Nabung daftar. Jadi ini hikmah yang luar biasa. Ketika yang namanya Pak Ustadz tersebut, beliau ikhlas, ridho, menerima apa yang Allah berikan. Allah berikan hikmah. Apa hikmahnya? Ada yang memberangkatkan umroh. Oh ya Allah. Ia menggeus ngadumah, babarawakan, nyen status di WA, nyen status di Facebook. Apakah jadi solusi? Tidak. Hakikatnya ketika kita bikin status di WA tentang masalah yang sedang kita hadapi, lalu bikin status, maaf bu, gak semua orang berkomentar baik kepada kita. Banyaknya, saya kalau wae terus masalah-masalah wae. Ini seperti itu karena orang pun maaf, jangankan bikin orang lain, mikirin diri sendiri pun banyak masalah. Udah itu kita tumpahkan masalah kita di SW, di status Facebook, di Instagram, semuanya. Pokoknya mah apa yang Anda pikirkan, pikiran saya aing lieur, aing jangan kunaon, tong hayang nyawa mana macana. Ditanya engkau mau ngejawab saya kumaha. Astagfirullah. Jadi ketika kita semuanya Allah berikan yang namanya ujian, Allah berikan yang namanya cobaan, cepat kita sebagai muslim adalah menerima. Yang kedua, budak yang soleha. Yang kedua adalah yang kedua, memaafkan. Memaafkan. Mudah apa susah bunda? Mudah apa susah? Orang lain nyakitin kita, orang lain julidin kita, nu lain teh dulak-delek ka urang, nya ngecewain kita, terus tiba-tiba kita itu harus memaafkan dia. Please deh, Ustaz, gue harus memaafin dia. Enggak gitu aja kali. Dia yang harusnya maaf sama gue, dia yang punya salah, gue yang ngata-ngatain gue, ngapain kita harus minta maaf? Kan gitu logikanya ya. Kan orang mah gitunya, orang berarahaman mah gitunya, orang belakangnya gitu, orang manglayang gitu harus. Udah jujur dah, sarua orang kayak gitu sarua. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang dendam sama kita, urang teh ngeuseuri ka manehna teh, ngeuseuri make motor, pas-pasan eta teh, manehna make motor, urang ge make motor. Urang teh geus kieu. Eta mah ya Allah. Apa lieur eta mah ya Allah. Untung urang teh teu mawa sendal, dibaledokeun ka nu tarangna. Ya Allah, cik ya Allah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya Allah, yang harus kita lakukan kalau kita ingin yang namanya dapat pahala, kita ingin jadi insan yang terbaik, memaafkan. Ulangi, maafkan. Ingin ke surga bunda? Mengenanya sekali lagi, ingin ke surga? Surganya surga Firdaus, surganya yang paling tinggi. Ingin diangkat derajat oleh Allah? Maafkan orang yang menyakitimu. Catat dalam satu surahnya. Ingin surga yang paling atas? Maafkan orang yang menyakitimu. Bisa tidak? Bisa, jangan bisa. Aduh, enak kan itu status yang tadi. Udah memaafkan dan sulit untuk melupakan. Yang kedua itu memaafkan, maafkan kesalahannya. Ini kalau ibu kan perempuan itu ya prinsipnya itu mudah memaafkan dan sulit melupakan ya. Kalau suami beda lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kalau udah terjadi baru dia minta maaf. Ayah mau kemana? Ayah mau bareng sama teman ayah. Kamu teh gak ingat sama keluarga?
seminggu sekali kamu nggak ada waktu untuk keluarga. Iya, budak teh hayang liburan, hayang jalan-jalan, tong mikir sorangan wae atuh. Oh iya tuh, ya tuh barang-barang. Minggu depannya dia teh belawar itu bebeja. Teu minta izin. Oh, teu minta izin. Deui carekan teh ya. Aya kemana dulu? Maaf, ayah nggak minta izin dulu sama mama. Kemana dulu? Ayah tuh udah jadi sama temen ayah mau mancing gitu. Berjalan-jalan. Jadi seperti itu memang karakternya. Laki-laki itu cenderung ya lebih baik minta apa ibu? Minta THR. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa surah Ali Imran ayat 159. Nih motivasi bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatil minallahi lintalahum walau kunta faddan ghaidal qalbi lan tanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa inna azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Al-Imran ayat 159. Jadi Allah Ta'ala berfirman bagaimana menyebutkan bahwa baginda Nabi ada pribadi yang lemah lembut. Kemudian kalaulah kita disyariatkan oleh baginda Nabi sebagai contoh yang terbaik dalam perilaku keseharian kita, bagaimana pribadi yang lemah lembut, hatinya adalah hati yang pemaaf. Walau kunta fadhan ghalidul qalbi, kalaulah kita mungkin terbukti kata-kata yang kasar, hati yang maaf, kata hati yang kasar, hati yang keras, la tanfadu min haulik, maka kita pun akan dijauhkan dari yang namanya lingkungan. Jalmi anu keras mah, jalmi anu pun teu asa teh mah da urangnya teresep, leres gitu, teresep. Diberi nasihat, ngahunkeun, adon kamelototan, dikasih ayeuna petunjuk, dikasih ayeuna arahan, bukan berterima kasih, malah dia marah-marah sama kita. Kita pun nggak senang sama karakter orang yang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tersebut? Ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum, maafkan, wastaghfir lahum, dan ampunkan, dan wastaghfir lahum, dan doa wastaghfir lahum, ampunkan, wasyawirhum bil amri, dan bermusyawarah. Jadi ini sebuah konsep yang bagus. Ketika kita ada konflik sama seseorang, satu apa guna? Maafkan, maafkan, ampunkan, lalu wasyawirhum bil amri, bermusyawarah. Jadi bareng-bareng kita untuk mengislahkan, bareng-bareng kita untuk apa? Membereskan masalah yang terjadi, baik sama diri kita maupun orang yang berkonflik sama kita. Jadi kunci yang kedua, guna yang solehah, biar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah bisa move on. Apa bunda? Memaafkan. Memaafkan apa? Kesalahan orang lain. Karena setiap orang itu pasti punya yang namanya kesalahan. Setiap orang punya yang namanya dosa. Betul apa betul? Betul apa betul? Nabi Adam, Nabi siapa? Nabi Adam. 10 menit lagi ya. Nabi Adam, Nabi siapa? Ketika Nabi Adam di surga, di mana? Di surga. Nabi Adam beserta Siti Hawa, ya. Jadi iblis itu, jadi dulu mah bukan iblis namanya Ajajil. Iblis itu adalah yang membangkang, yang membelot,
Itu artinya ablasa, dari kata ablasa. Jadi orang yang membelot, orang yang membangkang. Jadi ketika dia dikeluarkan dari surga, iblis pun beliau berusaha masuk lagi ke surga dan mengganggu yang namanya Adam dan Hawa. Adam bisa menolak dengan waktu itu Allah memberikan sebuah yang namanya rambu-rambu, jangan mendekati sebuah pohon, dan tidak disebutkan namanya khuldi, tidak disebutkan. Khuldi itu adalah sematan dari iblis juga. Khuldi itu kan khuldi namanya keabadian, abadi. Jadi disangkanya itu bahwa ketika memakan buah tersebut akan abadi. Adam lolos, tapi yang nggak bisa lolos siapa? Hawa. Jadi yang mudah terpengaruh nih adalah Hawa dan perempuan, ibu sebagai keturunannya. Yang mudah terperdaya oleh diskon-diskon di TikTok, diskon-diskon di Shopee, ya. Yang tanya ibu teh nggak mau, scroll ke atas aja deh. Tapi udah muncul di beranda aja, itu teh muncul lagi. Akhirnya masuk aja keranjang kuning, dapat uang, lalu beli COD paketnya, bayar, ya. Ibu mau ke geria, ya. Itu kan nggak terbayang dah. Konsep di rumah mah itu teh sudah tercatat apa yang harus dibeli. Tapi kenapa ketika dalam keranjang troli itu kebanyakan yang tidak dalam konsep kita dalam berbelanja, setelah diasupkan, terus gitu, ibu-ibu itu terpengaruh kaum Hawa itu, termasuk Siti Hawa. Nah, Bunda yang soleha, yang berbuat, yang mempengaruhi itu Siti Hawa sampai memakan buah khuldi dan izin Allah dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke alam dunia. Tapi Nabi Adam, maaf, Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Siti Hawa. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan Siti Hawa, tapi dia menyalahkan dirinya. Rabbana wa ilam wa tarhamna dolamna angkusana dolim, untuk diri pribadi saya sendiri yang dolim, saya sendiri yang salah. Itulah suami yang gentle, suami yang penuh dengan dedikasi, suami yang betul-betul taat dalam rumah tangga. Ketika ada kesalahan istrinya, yang disalahkan bukan istrinya tapi suaminya. Itu perbedakan kecapnya. Jangan salahkan istri terus menerus, karena bukan fokus dan menjadi objek dalam penderita istri itu. Salahkan dulu dirinya. Itu Nabi Adam mencontohkan ketika yang namanya Siti Hawa berbuat salah diturunkan ke dunia. Siti Hawa dan Nabi Adam terpisah dalam begitu jarak yang jauh. Nabi Adam konon di daerah India, Siti Hawa di daerah Jeddah, jauh bu. Dan Allah pertemukan yang namanya di sebuah tempat dekat dengan Arafah, namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di situ, karena gunung kasih sayang. Sing biasa angkat kabukan Jabal Rahmah. Ya. Di sana di Jabal Rahmah, jadi gunung kasih sayang. Jadi Bunda yang solehah, jadi ketika yang namanya kita semua biar move on harus apa? Memaafkan. Yang ketiga, kencengin. Yang ketiga adalah mendoakan. Ya, mudah atau sulit? Mendoakan orang yang julid sama kita, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, mendoakan orang yang mungkin pernah jelas sama kita, mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Bisa gitu? Insya Allah. Ibu sesudah sholat, ya Allah, contoh kita mendingi opisan ke api, ya Allah. Salah api naon, ya Allah, api mah salah ke contoh kita. Nah, tiap penang teh ning abali wae cetuk teh ka abdi teh. Udah kumaha abdi ya Allah. Abdi mau ngadoakeun mugi cetuk teh ya Allah.
sing seueur rezekina, sing sehat badana, sing sakinah tentrem rumah tanggina, sing diseueurkeun sareng kaberkahanana. Ibu asup ngadoakeun dulu Kak, enggak apa-apa. Ya Allah, nyeri hati bisa urang mah. Ya Allah nyeri hati. Ya Allah, pokoknya ulah dikekeun ya Allah. Gimana sing rugrug ya Allah, sing tabrakan ya Allah. Beureun kitu urangnya. Ya Allah, barang. Beureun kitu urang mah nya. Anu juga diaten ka urang paling kitu doana teh. Ya Allah, pokona nyeri atuh ya Allah, tidak penting nyeri ya Allah. Ya Allah nyeri. Balas sakit hati dia ya Allah. Biar dia merasakan sakit hati seperti aku ya Allah. Sakit ya Allah. Pokoknya mah ya Allah minum siga abi nyeri hatena ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ada sebuah doa Bunda. Doanya biar kita cepat move on. Sok bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairum minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairum minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dari musibah yang dihadapi, dan gantilah kepadaku kebaikan dari musibah itu. Ayat doa nanti. Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairum minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang aku hadapi dan ganti dengan kebaikan dari musibah yang aku hadapi. Itu doanya. Ya Allah, aslinya terima bima ya Allah. Yakin aku terima. Adalah menerima saumur mau nampiak ya Allah. Itu akhlif ya. Menggantinya dengan apa? Kebaikan dari musibah yang dihadapi. Insya Allah. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mengikhlaskan. Jadi tahapan yang keempat ini sesudah tahapan yang kedua, memaafkan. Emang susah mengikhlaskan itu. Susah mengikhlaskan itu. Jadi kalau kita udah berseteru sama orang yang mau ya, Bu, kalau lagi ibu berseteru ya, maaf, lagi ngobrol gini, punten, bertatap muka dan berpandang mata pun maaf, tunggu lagi ya, tapi maaf, saya kumaha ayah tidak, kumaha ada, ayah penting ngejari hati ka mama, bari jeung temelong kan beungeutna eta teh, tunggu lagi ya. Nah nanti kalau udah ikhlas ya, jangan ada lagi yang namanya kalau move on total. Jangan ada lagi ibarat api yang sudah dipadamkan nggak ada abunya, hilang sama sekali. Ini teh udah beres dalam sebuah rapat, tapi aya rapat deui di luar rapat. Beres geus musyawarah teh, musyawarah di tempat lain. Ya Allah, ini yang disebut dengan beres masalah timbul masalah baru. Ikhlas itu merelakan. Sudah, pokoknya mah ikhlas, relakan. Udah kita memaafkan, alhamdulillah. Tinggal kita mengikhlaskan. Pokoknya mah ikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Bersihkan diri kita untuk tidak ada lagi sangkut paut dengan hal yang sifatnya sudah kita maafkan. Insya Allah. Jangan mungkit-mungkit lagi. Udah beres. Yang jadi permasalahan, orang teh sok mungkit-mungkit perkara-perkara sekali yang sudah terjadi di masa lalu, dan itu bisa menimbulkan konflik baru. Bunda yang soleha, sudah yang mah kita harus apa? Mengikhlas. Yang terakhir, yang sulit ini,
melupakan. Ini yang paling terakhir. Jadi melupakan itu terakhir, ya terakhir nih memang. Kenapa Pak Ustadz kita nggak bisa melupakan? Karena kita punya pikiran. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa kita punya pikiran, punya hati, punya jasad. Punya pikiran, punya hati, punya pikiran, hati bisa dibersihkan, kolbu itu bisa dibersihkan Bu. Tapi maaf, pikiran nggak bisa, tetap nempel. Yakin bakal teringat. Yakin gak bisa kita itu. Maka ini terakhir. Namanya melupakan itu terakhir. Namanya melupakan itu di akhir. Kalau di awal namanya registrasi, pendaftaran. Astagfirullah. 5 yang harus kita jalankan biar kita bisa move on. Ya, satu apa Bunda? Menerima apa? Takdir yang Allah berikan kepada kita. Pertama menerima aja tuh. Alhamdulillah ya Allah. Menerima. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Yang kedua apa? Memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain walaupun susah itu dilakukan. Kedua adalah memaafkan. Yang ketiga adalah apa Bunda? Doakan. Ini akhlak yang paling mulia, paling tinggi. Mendoakan orang lain yang dolim sama kita, mendoakan orang yang menyakiti kita. Ketika ibu bisa mendoakan orang lain yang menyakiti kita, pahalanya surga. Kalau yang ringan mah paling kipas angin, dispenser, ya mah. Tapi pahalanya apa Bunda? Surga. Yang keempat apa Bunda? Mengikhlaskan. Dan yang terakhir melupakan. Move on yuk. 1, 2, 3, 4. Catat dalam satu sepiah ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semuanya. Semoga hari ini kita harus belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar menerima, terus mendoakan dan melupakan sesuatu yang sudah terjadi, yang itu pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antal la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa manika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa qul la bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa 'ayban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan illa qadaitahu ya sabra ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ta'ala wa barik wa qarna wa wasir wa ta'ala wa rizqi wa ta'ala. Ya Allah ya Rahman, ampuni sebanyak apapun kesalahan kami, kehilangan kami, dosa yang terasa maupun tidak terasa. Bimbing kami, bimbing keluarga kami, bimbing pasangan kami, bimbing putra putri kami, mantu cucu keluarga, pernikahan kami semua pribadi yang soleh dan soleha. Ya akhlakul karimah, jadikan kami pribadi ikhlas yang senantiasa terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat, mudah untuk memaafkan, mudah untuk menerima, mudah untuk mendoakan, mudah mengikhlaskan, dan mudah untuk melakukan sesuatu yang Engkau suka terkait kepada kami. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa terus berdoa. Ya Allah ya Rahman, Allahumma qabul bina min hidayatika ta'ala wa bismika abadan rabbil alamin as-solihin rabbil alamin as-solihin rabbil alamin as-solihin. Ya Allah ya Rahman, kami semua bertawasul atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak harapan, banyak cita-cita. Maka kami berkumpul, ijabah doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan segala permohonan baik kami. Khususnya, silakan Bunda turunkan kepala pejabat kami atas seluruh keinginan masing-masing menurut bahasa masing-masing. Ya Allah, ya Rahman. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna min ahli husnul khatimah. Jangan semua bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.